teman-teman nggak sendiri, walaupun memang sejatinya kenyataannya di dunia teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Tapers, jumpa lagi dengan aku Arisatul Adila, host pada episode kali ini. Nah, kita berada di segmen This is TP, podcast edukasi yang memberikan insight lebih tentang teknologi pendidikan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman mahasiswa-mahasiswi berprestasi teknologi pendidikan. Sebelumnya boleh dong aku menyapa. Selamat pagi Randy, Ica. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sangat sehat. Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya boleh dong kenalan dulu buat para Tapers agar tahu ini loh orangnya gitu. Oke, aku duluan ya. Iya. Halo Tapers semuanya, perkenalkan namaku Khairunisa Nur Fadilah, biasanya dipanggil Ica. Aku dari 2023B. Salam kenal. Halo Tapers, kenalkan aku Randy Maulana Yakin dari kelas 2023F. Halo. Kira-kira senang nggak bisa diundang di TP Podcast ini? Senang banget dong tentunya. Nggak usah ditanya, pasti jawabannya senang. Kalau Randy-nya? Alhamdulillah bersyukur banget bisa diundang di TP Podcast untuk menceritakan tentang pengalaman tentunya dari kami dari lomba kemarin seperti itu. Sebelumnya aku ini mau mengucapkan ya selamat atas kejuaraannya di lomba LKTIN di Universitas Negeri Malangnya. Gimana nih perasaannya sudah memenangkan lomba ini gitu? Mungkin dari Randy dulu bisa diceritakan. Untuk perasaannya untuk memenangkan lomba ini tentunya sangat bersyukur dan sangat senang terkait sudah berhasil untuk meraih lomba di LKTIN di Universitas Negeri Malang, karena sebenarnya nggak ekspektasi karena kita kan dari karya tulis ilmiah ini kita mengangkat tema tentang pendidikan, kemudian juga dari peserta lain itu kebanyakan mereka dari saintek dan memberikan lomba atau memberikan karya tulis yang berhubungan dengan bidang mereka saintek, yang jelas itu banyak menarik perhatian dari dewan juri, tapi kita dapat kesempatan untuk bisa juara seperti itu. Oke. Terus dari Ica-nya gimana nih perasaannya? Kalau dari aku tentunya senang ya, senang bagian ketika menangnya aja. Tapi waktu di balik itu banyak kestrugglean yang kita hadapi ya teman-teman. Mulai dari awal pemberangkatan, proses pembuatan esai, dan di balik layar lah pokoknya. Kita cukup banyak cerita sedih juga ya Ren. Tapi nggak akan kita spill di sini karena yang kita spill hanya yang bahagia-bahagia aja biar teman-teman nanti termotivasi gitu. Sebelum lanjut lebih dalam, boleh nggak nih dijelaskan apa sih itu LKTIN gitu buat para Tapers juga tahu gitu. Apa sih LKTIN itu gitu? Singkatnya tadi udah aku sempat mention ya kalau LKTIN itu berhubungan sama karya tulis ilmiah. Tapi kalau LKTN-nya sendiri itu kepanjangannya Lomba Karya Tulis Ilmiah Esai Nasional. Jadi di LKTIN ini yang dilombakan itu ada dua cabang. Yang pertama itu ada karya tulis ilmiah, itu untuk siswa SMA dan juga esai. Esainya ini dikhususkan untuk mahasiswa dan ini lingkupnya secara nasional. Kemarin juga lombanya itu diikutin dari ada yang peserta dari Sulawesi, itu sampai mereka naik bis 2 hari, 2 malam itu dari Palembang. Ya. Dari Palembang juga ada, dan juga ini lomba karya tulisnya ini diadakan setiap setahun sekali di Universitas Negeri Malang. Jadi buat teman-teman adik tingkat ataupun kakak tingkat juga bisa mencoba untuk tahun depan mengikuti LKTIN ini seperti itu. Kalau secara perlombaannya nih ya, LKTIN ini boleh tim apa individu gitu? Ya, jadi kalau dari persyaratannya kemarin yang kita ikuti itu boleh individu, boleh tim. Tapi kalau tim itu maksimal 3 orang ya. Ya, jadi karena kita klub idenya itu sama Randy aja ya, aku pribadi. Jadi ya sama Randy dulu. 2 orang aja. Keren banget ya. Sebelum mengikuti LKTIN ini mungkin dari Ica atau Randy udah pernah mengikuti perlombaan karya tulis sebelumnya? Ica banyak ini. Waduh. Enggak. Boleh dong bagi ini pengalamannya buat para Tapers buat jadi pengalaman gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri sih ini Randy berbohong banget ya teman-teman. Dia lebih banyak. Jadi kalau aku sebelum ikut lomba ini udah ikut paling sekitar 5 perlombaan. Itu esai dan juga PKM ini.
dan 1 lomba poster. Dan alhamdulillah dari kelima lomba ini Allah kasih aku kesempatan buat menang. Tapi kalau ditanya pernah gagal, pernah. Waktu dulu SMA aku sering gagal di perlombaan. Jadi dari masa-masa aku SMA aku belajar dari situ. Akhirnya bisa sedikit diimplementasikan di bangku perkuliahan. Gitu. Wow. Kalau dari Randy-nya gimana? Ayo, nggak boleh bohong dong Randy. Sebelumnya ini Ica ini juga lolos PIMNAS teman-teman, bisa nanti ada sesi khusus untuk membahas tentang PKM bersama Kak Ica seperti itu ya. Iya, bisa diceritakan dulu dong prestasinya. Untuk prestasi saya sendiri cukup dibilang masih mencoba banyak hal juga, tapi pada semester awal ini lebih tertarik untuk mengikuti beberapa lomba karya tulis ilmiah seperti itu. Di awal semester juga udah sempet ikut lomba esai, tapi juga mengalami kegagalan yang sama. Itu bahkan kegagalan di 5 besar itu kegagalan yang cukup memukul, karena dewan jurinya juga bilang kalau karya tulis ilmiah saya itu cukup bagus, tapi karena presentasi saya yang masih kikuk gitu, jadi masih kurang, jadi perlu diperbaiki di presentasinya. Jadi itu cukup memukul untuk menjadi lebih baik lagi di lomba-lomba selanjutnya. Dan untuk itu juga saya nggak pantang menyerah, masih tetap mencoba untuk lomba-lomba lain. Di semester 2 itu saya mencoba untuk mendaftar berbagai lomba, dari lomba inovasi digital mahasiswa itu saya ikut micro teaching dan juga video digital juga dengan Mbak Ica. Kemudian juga ada lomba esai juga, dan juga lomba yang terakhir ini karya tulis ilmiah di Universitas Negeri Malang. Dan alhamdulillah dari beberapa lomba itu udah dapat beberapa juara seperti itu. Wah, keren banget ya para Tepers. Ini dengan effortnya yang luar biasa, meskipun ada naik turunnya, ada jatuh bangunnya, tapi tidak membohongi hasilnya. Oke, keren banget ya para Tepers. Sebelumnya kalau boleh tahu, kemarin kan udah mengikuti lomba LKTIN nih. Nah, untuk tema yang kalian usung ini apa ya kalau boleh tahu? Oke, dari tema dari kami sendiri yang kami usung itu berkaitan sama pendidikan linear dengan jurusan kita, prodi kita, yaitu teknologi pendidikan. Dari subtema yang disediakan sama penyelenggara ada lingkungan, kesehatan. Kami mencoba untuk memaksimalkan di pendidikan, melihat juga banyak permasalahan kompleks dari pendidikan seperti itu kan. Di pendidikan sendiri itu pertamanya kami mencoba untuk inovasi terkait media pembelajaran bahasa Inggris. Tetapi karena banyaknya permasalahan dan blunder lah. Banyaknya blunder kalau bisa dibilang. Jadi Mbak Ica juga mempertanyakan itu, dan saya mencoba untuk memahami terkait permasalahan yang belum terjawab dari tema yang atau judul yang saya ajukan ke Mbak Ica, dan kami diskusi, dan di situ akhirnya kami bersepakat untuk menggunakan tentang permasalahan evaluasi pendidikan Indonesia gitu. Jadi di evaluasi pendidikan negara kita itu kan masih banyak kekurangan atau gap yang perlu terjawab, yaitu kita memberikan inovasi kita berupa aplikasi. Di aplikasi ini itu menyediakan terkait tes kecerdasan majemuk. Jadi di sini kami berupaya untuk mendorong dan membuka pikiran semua orang terkait inovasi atau evaluasi yang bisa digunakan di sistem negara kita untuk bisa memaksimalkan setiap potensi atau kekuatan diri dari setiap individu. Jadi di kecerdasan majemuk itu kan ada beberapa kecerdasan, tidak hanya berfokus pada kognitif saja ya Mbak Ica, terkait ada juga kinestetik, ada kinestetik, musikal, interpersonal. Jadi kami berusaha memaksimalkannya melalui aplikasi yang kami sediakan seperti itu. Kalau dari Mbak Ica-nya gimana? Mungkin ada tambahan? Kalau dari aku tadi kan udah dijelaskan hampir semua substansi sama Randy. Jadi saya sampaikan kesimpulannya aja. Mungkin teman-teman masih belum memahami. Jadi singkatnya, kita kemarin itu buat aplikasi untuk mengukur kecerdasan majemuk yang ada dalam diri siswa gitu. Untuk disesuaikan dengan karakter siswa masing-masing. Problem sekarang yang cukup signifikan banget dan cukup tren di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan saya, yaitu dari lingkungan saya pribadi ya, buat inovasi itu tuh di desa terutama itu kan masih orang tua itu masih kadang mengakui kecerdasan seorang anak itu dari kemampuan akademiknya saja. Kalau pintar matematika berarti dia pintar. Kalau nggak ahli di matematika dia berarti nggak pintar. Padahal itu
sangat worry sekali ya, sangat salah. Jadi kecerdasan majemuk itu setiap orang tuh pasti punya salah satu di antaranya atau mungkin semua punya dari 8 komponen tersebut. Jadi di sini kita itu ingin menekankan bahwasanya setiap anak itu cerdas loh dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ada yang cerdas musik, berarti dia memang kompeten di kecerdasan majemuk bidang musik. Ada yang mungkin logis matematis, ada yang kinestetik gerak aja. Itu berarti mungkin nanti diarahkan di kinestetik untuk nanti mungkin ambil kuliahnya jurusan FIKK atau olahraga gitu. Jadi tujuannya biar di masa depan itu anak-anak itu nggak bingung aku mau lari kemana ya, passionku di mana ya gitu. Jadi lewat aplikasi itu kita membantu untuk teman-teman siswa mengetahui potensi yang dia miliki dari kecerdasan majemuk dan diintegrasikan dengan ANBK begitu. Oke, terima kasih Kita hebat di bidang kita masing-masing. Oke. Pastinya ya kalau membuat suatu karya pasti ada tantangannya. Tadi kan udah disinggung nih beberapa struggle mungkin dari pengerjaannya. Menurut Mbak Ica atau Randy, pernah nggak sih merasa buntu gitu dalam pengerjaan tersebut gitu? Wah, kalau buntu itu hampir every time ada momen-momen di mana kita stuck, mikir apa ya ini? Biasanya kalau mungkin ini relate dengan cewek ya. Saya kalau lagi udur atau menstruasi itu bener-bener gak mau mikir sesuatu kecuali dituntut. Jadi bisanya dengan tuntutan. Tapi kalau murni pure saya ingin kayak mikir sesuatu itu nggak mau kalau keinginan sendiri. Gitu. Kalau buntu tuh pernah. Dan itu sering. Tapi dari situ kita belajar bagaimana sih cara biar kita nggak terlalu ikut alur dengan pikiran kita yang mungkin terlalu kompleks gitu ya. Jadi kalau saran saya itu jangan ikuti apa kata hatimu, jangan ikuti apa kata pikiranmu, karena semua itu apa yang kita pikirkan itu rata-rata berintegrasi dengan nafsu. Jadi ikuti kata hatimu, kemudian sesuaikan dengan hukum alam. Sebaiknya kita itu kalau lagi malas dan buntu untuk berpikir, apakah kita harus terus-terusan ikut alur itu atau kita bangkit tapi ya harus melewati struggle-struggle yang lain gitu. Kalau menurut Mas Randy sendiri gimana kalau misalkan lagi buntu gitu? Kalau buntu ya masing-masing individu kan pasti punya cara penyelesaiannya sendiri. Kalau dari aku biasanya kalau buntu dari ide sendiri itu biasanya refresh secara pribadi dulu. Di refresh lah. Refresh itu biasanya aku duduk di depan minimarket sambil makan es krim coklat favorit gitu. Ayo, bisa kita ditiru makan para bersama. Kita makan es krim coklat. Dan di depan itu biasanya udah otak kayak udah panas gitu kan, burnout, kayak mikirin ide terus, kayak cari inovasi terus, kreativitas terus. Terkadang kita juga harus membahagiakan diri kita gitu. Ya, dan itu sekali. Lewat hobi-hobi kita juga. Selain itu juga kalau dari buntu, bener-bener buntu banget dari kreativitas itu biasanya aku ajak diskusi teman. Nah ini contohnya dari lomba kemarin, aku itu kan banyak buntu juga banyak kayak inovasi ini nggak butuh masukan lah. Butuh masukan nggak sesuai sama permasalahan gitu. Jadi ngajak bertukar pikiran, brainstorming bersama sama Mbak Ica kemarin. Jadi itu bisa membuka ide kita, membuka pikiran kita untuk bisa kembali ke kreativitas kita seperti itu. Iya. Luar biasa banget ya, bisa dicontoh nih para tapers. Kalau misalkan kalian lagi buntu, boleh nih ditiru kayak Mas Randy duduk di depan Indomaret makan es krim rasa coklat ya. Ngomong-ngomong, apa sih motivasi kalian untuk dalam menekuni bidang ini, bidang kepenulisan ini gitu? Dari siapa dulu nih? Terserah, mau dari Mbak Ica dulu boleh, dari Randy boleh. Oke, dari aku dulu ya. Kalau motivasi itu teman-teman motivasi itu kan subjektif ya. Jadi setiap orang itu punya caranya sendiri atau cara penyampaiannya sendiri, cara menyikapi motivasi itu. Kalau dari aku sendiri, karena saya merasa sangat masih fakir ilmu sekali ya teman-teman. Untuk ngasih motivasi itu masih belum pantas. Jadi kata-katanya mungkin diganti ya, bukan motivasi tapi pelajaran dari hidup yang saya alami saat ini. Selama ini. Jadi kalau saya pribadi, sesusah-susah apapun teman-teman, kondisi teman-teman, sestuck apapun
teman-teman dalam berpikir suatu ide atau melakukan sesuatu. Kadang kan kita sebagai manusia, apalagi cewek itu moodnya suka mood swing ya. Oh. Jadi saranku jangan ikuti moodmu tadi. Nggak apa-apa sih diikuti untuk kemudian diselesaikan dengan sesuatu yang positif. Jangan diikuti dalam artian ketika teman-teman moodnya berantakan ya, terus teman-teman ikuti alur terus dengan leha-leha mungkin scroll TikTok sampai malam gitu ya. Nggak apa-apa scroll TikTok, cuman harus tahu batasan juga kan. Kita juga harus upgrade otak dan diri kita. Jadi kalau memang benar-benar mau berkembang itu ya harus apa ya? Harus tahulah apa yang harus dilakukan. Mungkin bisa mengisi kegiatan mengisi jadwal teman-teman dengan kegiatan yang lebih positif. Kalau saya pribadi, mungkin saya memang belum bisa to be discipline woman ya, tapi masih berusaha untuk itu. Jadi kalau memang lagi berada di situasi sulit, itu ingat aja sama Tuhan teman-teman ya pertama, karena ingat Tuhan itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Ingat Tuhan bukan berarti harus kita dzikir setiap saat, enggak, tapi setiap teman-teman lagi gelisah atau lagi susah, itu teman-teman harus ingat bahwa di atas itu masih ada yang peduli dan benar-benar aware dengan kehidupan teman-teman. Teman-teman nggak sendiri, walaupun memang sejatinya kenyataannya di dunia teman-teman sendiri ya, tapi harus ingat bahwa di atas sana masih ada Tuhan. Iya, jadi kepercayaan dengan Tuhan itu adalah hal yang harus dan wajib dilakukan dalam setiap kehidupan suatu individu gitu. Belum minallah. Iya. Kalau dari Mas Rendinya, apa nih motivasinya? Motivasi saya mengikuti kayak lomba-lomba kepenulisan, juga mengembangkan diri di komunitas kepenulisan teknologi pendidikan. Jadi di TP sendiri itu ada wadahnya untuk kepenulisan, dan saya mencoba dari awal. Saya percaya tentang manifestasi, percaya, harapan, dan disambung dengan Mbak Ica tadi, yaitu doa, tentunya juga dengan usaha. Dari manifestasi sendiri, dari pertama kali saya bergabung di teknologi pendidikan, saya masih ingat banget di pengalaman temu akrab ada narasumber Mas Yuda yang sudah memenangkan lomba terkait fotografi, dan beliau membuka kesempatan untuk bertanya, dan saya pada waktu itu pertama kali saya langsung bertanya terkait bagaimana mengikuti lomba-lomba tersebut, dan saya dengan percaya dirinya mengungkapkan bahwa saya ke depan akan mengikuti lomba esai, dan akhirnya manifestasi tersebut terjawab dengan saya mengikuti lomba, dan alhamdulillah juga mendapatkan kesempatan untuk juara seperti itu. Jadi manifest itu penting teman-teman ya, karena kalau kita punya keinginan atau ingin mencapai sesuatu itu harus manifest dulu mungkin dalam hati teman-teman. Ada harapan dulu. Iya, kalau teman-teman mungkin contoh nih mau dapat suami yang soleh, ganteng dan sesuai dengan kriteria teman-teman, bisa manifest dulu. Itu contoh kecilnya ya. Kalau dari jodoh aja pasti Allah realisasikan, apalagi hal-hal besar lainnya gitu. Sangat memotivasi sekali ya para Tepers. Tentunya nggak semua orang tuh punya motivasi dalam dirinya, mempunyai minat bakat menulis dalam kepenulisan ini. Kalau boleh tahu mungkin platform apa yang Mas Randy dan Mbak Ica gunakan untuk mengetahui adanya lomba kepenulisan ini? Kalau dari aku biasanya infonya dari lomba mahasiswa itu di Instagram ya, lomba mahasiswa itu. Terus ada dari info dari cutting juga, dari relasiku. Jadi saranku cari relasi sebanyak mungkin teman-teman. Jangan takut untuk bertanya kepada siapapun itu. Kalau misal lagi ikut seminar atau webinar, coba aja untuk ngejar informasi langsung dari pembicaranya mungkin kalau teman-teman punya akses, karena itu sangat penting banget ya. Gitu sih dari aku. Kalau dari Randy-nya? Oke, selain itu dari yang disebutkan Mbak Ica tadi, ada yang paling membantu juga kalau teman-teman ikut organisasi, pasti teman-teman bahkan diarahkan oleh divisi yang namanya bakat minat. Ya, di HMP kita juga di teknologi pendidikan itu ada divisi bakat minat yang mereka mencoba untuk mencari anak-anak yang berpotensi untuk ikut lomba dan difasilitasi seperti itu. Dari
divisi bakat minat itu sendiri nanti ada di share info lomba seperti itu yang sesuai sama jurusan kita juga pastinya seperti itu. Nah, as you can see para Tapers, tadi udah dijelaskan sama Randy sama Ica kalau lomba LKTIN ini ada karya tulis dan ada lomba esai. Mereka ini kebetulan kemarin menjuarai Tapers di Universitas Negeri Malang, mengangkut tema pendidikan, benar? Iya, benar. Pendidikan mereka tuh mengambil evaluasi untuk mengukur kemampuan majemuk, Iya, benar? kecerdasan Majemuk siswa. Jadi setiap individu tuh bukan berarti kalau misalkan ya ada seorang anak yang pandai matematika, dia tuh pinter gitu. Terus kalau misalkan aku sendiri ya nggak pandai matematika, kalau aku nggak punya kemampuan apa-apa, aku bodoh gitu. Kan sempat Hamin 1 ya, Hamin 1 mereka tuh baru memiliki motivasi yang ini. Dan dari Mas Randy dan Mbak Ica sendiri memiliki motivasi kalau kalian harus mempunyai manifesting. Aku besok ke depan mau kayak gini, insya Allah bakal ada hasilnya teman-teman. So, yang terakhir kalinya terima kasih buat Mas Randy dan Mbak Ica sudah menyempatkan hadir di TP Podcast ini. Dan jangan lupa buat para Tapers untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita di TP Podcast UNESA. Jangan lupa ya untuk memfollow Instagram kita @tp_podcast_UNESA. Sampai jumpa. Dadah guys.